Kembali lagi bersama saya Davis Mozart ya di Room Worship Live. Saya mau menyampaikan isi hati Tuhan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga berkata, di mana kepadanya aku mengasihi ya. Nah, kita akan belajar saudara di sore hari ini. Saudara, dikatakan Yeremia adalah seorang nabi yang mudah menangis untuk bangsanya, untuk generasinya. Nah, kalau kita lihat kisah Yeremia ini, kisah di mana Yeremia ini sebelum dibentuk dalam rahim ibunya, Alkitab katakan Tuhan sudah mengenal dia. Ya, sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku telah menguduskan engkau. Ya, kalau kita melihat, jadi artinya sebelum kita keluar dalam dunia ini, kita ada di satu tempat dan Tuhan sudah mengenal kita. Nah, itu cerita dari Yeremia. Nah, dikatakan kepadanya aku mengasihi. Lanjut ya, di dalam Ulangan 4 ayat 37 berkata, karena itu ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Hosea 11 ayat 4 berkata, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ya saudara, ayat ini berkata, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Ya, artinya Tuhan itu bilang ini, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Kalau saudara melihat sebuah lembu yang dipasang, ya sapi yang dipasang ujung hidungnya ya untuk dibawa, ya saudara, dikatakan aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Jadi Tuhan itu menarik kita tuh dengan kesetiaannya dan dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan. Nah, kita belajar dari satu firman Tuhan ya. Kita lihat lagi kenapa Alkitab bilang aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Nah, ini bagus sekali di firman Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 ya, berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan membangkitkan pada akhir zaman. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah, kita mau belajar hari ini apa yang ditarik oleh Bapa. Ya, tadi kita sudah mendengar kesetiaan dan kasihnya. Nah, kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ini menarik sekali ya. Ceritanya begini ya. Ceritanya waktu itu Tuhan Yesus sedang membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan ya. 5 roti dan 2 ikan. Habis itu Tuhan Yesus pergi ke pantai ya, karena sisa 12 bakul, lalu Tuhan Yesus pergi ke pantai dan Tuhan Yesus bilang sama 12 murid untuk pergi duluan ke seberang ya. Lalu Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Nah, singkat cerita, lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, lalu beberapa murid-murid juga datang kepada Tuhan dan mereka bilang begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Jadi ceritanya sudah memberikan 5.000 orang makan ya, ketemu orang lagi, mereka berkata kepadanya, Rabi, bagaimana engkau tiba di sini, katanya ya. Karena sudah malam dan menjelang pagi ya saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jadi Tuhan bilang, ya kamu kan udah melihat tanda dan memakan roti yang 5.000 orang itu makan ya saudara ya. Ya, lalu dikatakan, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa. Bagus sekali ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, maksudnya apa? Ya, dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Jadi mereka orang banyak tuh nggak ngerti maksudnya. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Lalu Yesus bilang, nenek moyang kami telah makan mana mereka bilang ini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi di waktu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian itu, saudara, di mana melewati laut itu, mereka kan makan dari mana, dari roti yang turun dari surga gitu ya. Lalu mereka bilang begini, nenek moyang kami telah makan mana ya di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga ya. Roti dari surga ya. Oh, ini roti dari surga ya. Roti dari rumah. Dari rumah ya. Oke, maka kata Yesus kepada mereka, nah Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Jadi bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang dari surga. Nah ini menarik sekali ya, karena roti yang dari Allah itu ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah yang dimaksud roti ini apa? Kita akan pelajari hari ini. Roti apa? Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi mereka belum mengerti, dipikir roti yang seperti ini, saudara, roti yang dimakan hari-hari ya. Bukan ya. Yang maksud Yesus adalah roti yang dari surga. Roti yang dari surga itu adalah roti yang turun. Siapa yang memberi? Musa atau Bapa di surga? Ya, kita katakan Bapa yang di surga yang memberikan roti itu ya. Nah, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Oke, saya garis bawahi lagi. Yesus bilang, akulah roti hidup. Sekali lagi, Yesus bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Wow, ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan bilang gini, kalau kamu datang kepadaku, ya, makan daripadaku, engkau nggak akan lapar lagi. Ya, kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Maksudnya apa? Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku dan kamu tidak percaya. Wah, Tuhan bilang gini, kamu udah melihat aku tapi kamu nggak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, ini menarik sekali ya saudara. Jadi siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak membuang. Tuhan bilang kamu berharga di hadapan Tuhan ya. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Kalau kamu makan daripadaku, engkau gak akan lapar. Kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini menarik sekali. Dan ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lanjut lagi ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita lihat dari langsung lompat ke ayat yang ke-44, dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku, oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya gini saudara, dikatakan jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Maksudnya apa? Ditarik oleh Bapa. Ditarik oleh Bapa maksudnya gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jadi tidak ada seorang pun yang datang sama Tuhan Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saya garis bawahi adalah ditarik oleh Bapa. Jadi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, yang mengenal kasih Tuhan, adalah ditarik oleh Bapa. Makanya Bapa bilang, kalau engkau makan roti yang daripada Bapa, yaitu roti dan minum dari, yaitu roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka engkau gak akan haus lagi, engkau tidak akan lapar. Dikatakan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar, menerima pengajaran dari Bapa, datang daripadaku. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan lompat ayat 48, akulah roti hidup. Oke, itu yang saya bisa sampaikan ya saudara, di mana Yesus bilang akulah roti hidup.
Kita lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir dikatakan berarti ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan. Sekali lagi, keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan. Kasih-Nya yang kekal. Jadi kalau kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, itu bukannya kita yang mencari keselamatan itu, tapi Bapa di surga mencari orang yang berdosa. Jadi setiap kita, kalau kita datang sama Tuhan, ini adalah inisiatif Tuhan. Yang pertama adalah kasih yang kekal. Yang kedua, kasih tidak berubah, ya. Kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan itu tidak memandang besar kecil kita, berapa banyak hartamu atau berapa hebatnya engkau, tidak. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidak akan menyerah. Dia tidak menyerah. Kasih-Nya adalah kekuatanmu. Amin. Itu yang saya bisa sampaikan buat saudara di sore hari ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom alaikum.